Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3C, nomor pokok mahasiswa 19040177. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang materi teori tingkah laku konsumen. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertiannya, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas seseorang berhubungan dengan pembelian, pencarian, pemilihan, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Lanjut, yang kedua, pendekatan perilaku konsumen. Ada dua. A. Pendekatan marginal utility. B. Pendekatan indifference kurva. Kelemahan pendekatan kardinal terletak pada anggapan yang digunakan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan angka ordinal atau relatif. Selanjutnya, B. Teori nilai guna. Yang pertama, teori nilai guna atau utility adalah teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna atau utility-nya. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka utility-nya semakin rendah pula. Yang kedua, teori utility dan teori permintaan. Ya, ada dua. A. Efek pergantian. Perubahan harga suatu produk merubah nilai guna marginal rupiah dari produk tersebut. Yang ke B. Efek pendapatan. Perubahan harga menyebabkan perubahan pendapatan real. Jika harga suatu produk naik, kemampuan pendapatan untuk membeli produk tersebut semakin kecil, sehingga permintaan terhadap produk yang mengalami kenaikan harga semakin sedikit dan sebaliknya. Mungkin hanya itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Harati Mardika, nomor pokok mahasiswa 1904011078 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3C. Di sini saya akan memaparkan tentang teori nilai guna. Yang pertama, pengertian teori nilai guna yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dengan mengonsumsi barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai guna, atau sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka semakin rendah pula. Yang kedua yaitu teori utility dan teori permintaan. Yang pertama itu efek penggantian. Perubahan harga suatu produk merubah nilai guna marginal per rupiah dari produk tersebut. Yang kedua, efek pendapatan. Perubahan hanya menyebabkan perubahan pendapatan real. Jika harga suatu produk naik, kemampuan pendapatan untuk membeli produk tersebut semakin kecil, sehingga permintaan terhadap produk yang mengalami kenaikan harga semakin sedikit dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu marginal utility dan teori nilai guna. Marginal utility adalah sebuah konsep tentang tingkat kepuasan seorang dalam konsumsi suatu barang. Sedangkan teori nilai guna yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Selanjutnya, jenis nilai guna. Yang pertama itu nilai guna tempat.
kedua nilai guna bentuk, ketiga nilai guna waktu, dan keempat nilai guna kepemilikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulhiyah Wardani dari kelompok 7 mau melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya, yaitu Sri Haryati Mardika, yang mengenai tentang pendekatan nilai guna atau utility. Di sini terdapat dua pendekatan yang memaksimalkan nilai guna, yaitu yang pertama pendekatan kardinal atau cardinal approach. Pendekatan kardinal ini merupakan gabungan dari beberapa ahli ekonomi aliran subjektif seperti Hermann Heinrich Gossen 1854, William Stanley Jevons 1871, dan Leon Walras 1894. Pendekatan kardinal ini memberikan penilaian subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya nilai guna suatu barang tergantung pada subjek yang memberikan penilaian. Jadi, suatu barang akan memberikan nilai guna yang tinggi bila barang dimaksud memberikan daya guna yang tinggi bagi sang pemakai. Dalam pendekatan kardinal dikenal konsep utilitas marginal atau marginal utility sama dengan MU, dan utilitas total, yaitu total utility atau UTU, sebagai berikut. Pertama, utilitas marginal. Utilitas marginal adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari pertambahan. Yang kedua, utilitas total. Utilitas total adalah jumlah keseluruhan nilai guna atau kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang selanjutnya yaitu pendekatan ordinal atau ordinal approach. Dalam pendekatan ordinal, bahwa besarnya nilai guna ordinal dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan pendekatan relatif, yaitu melalui order atau ranking. Bila di dalam pendekatan ordinal, kepuasan mengkonsumsi suatu barang, penilaiannya bersifat subjektif atau tergantung pada siapa yang menilai. Tentu saja, setiap orang memiliki penilaian yang berbeda. Maka, dalam pendekatan ordinal ini, tingkat kepuasan dapat diurutkan dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Misalnya, tinggi, rendah, tinggi, sedang. Dengan demikian, setiap kepuasan yang diperoleh dapat terrealisasi. Beberapa asumsi yang mendasari pendekatan ordinal adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas. Yang kedua, konveksitas. Yang selanjutnya, nilai guna tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Transitivitas. Dan selanjutnya, berdasarkan asumsi keempat, maka kurva indiferensi tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, setiap kepuasan yang diperoleh dapat terrealisasi. Beberapa asumsi yang mendasari pendekatan ordinal adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas. Yang kedua, konveksitas. Yang selanjutnya, nilai guna tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Transitivitas. Dan selanjutnya, berdasarkan asumsi keempat, maka kurva indiferensi tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.